Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas materi mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester 1 untuk bab keempat untuk jenjang SMP. Pernahkah kalian menyisir rambut menggunakan sisir plastik? Kemudian, setelah kalian menyisir rambut, sisir tadi kalian gunakan untuk didekatkan pada potongan-potongan kertas. Coba kalian perhatikan, apa yang terjadi pada sisir tersebut? Ya, kertas-kertas kecil akan tertempel pada sisir plastik tersebut. Lalu, kenapa hal itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari materi mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambaran mengenai unsur atom. Atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Di dalam inti atom ini terdapat proton, yaitu yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan. Sedangkan elektron itu bermuatan negatif dan dia berkeliling mengelilingi inti atom tersebut. Pada atom, yang bisa bergerak itu adalah elektron. Jadi elektron ini bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Ini yang menyebabkan nanti suatu atom itu bisa bermuatan. Contohnya di sini, dari elektron dari sini dia pindah ke sana, itu bisa. Sedangkan proton dan neutron, dia yang berada pada inti atom tidak bisa bergerak atau meninggalkan atom tersebut. Ketika suatu atom di mana jumlah proton dan elektronnya sama, dikatakan atom itu tidak bermuatan atau dikatakan atom itu netral. Tetapi jika suatu atom di mana jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya, dikatakan atom ini bermuatan positif. Dan apabila atom di mana jumlah elektron lebih banyak daripada proton, maka dikatakan atom ini bermuatan negatif. Contohnya adalah di sini. Seandainya kamu punya plastik, kemudian kamu gosok dengan kain wol, di mana sebelum digosok keduanya ini sama-sama bermuatan netral atau tidak bermuatan. Setelah plastik ini digosok dengan kain wol, ternyata ada perpindahan elektron, yaitu dari kain wol menuju plastik. Nah, di sini pada kain wol dia akan kehilangan elektron. Sedangkan pada plastik, dia mendapatkan sumbangan elektron. Maka, karena plastik ini mendapatkan sumbangan elektron, otomatis jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Maka dikatakan plastik ini bermuatan negatif. Sedangkan pada kain wol, di mana dia kehilangan elektron, otomatis jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Ini yang menyebabkan wol tersebut jadi bermuatan positif. Contoh yang lain, ebonit digosok dengan kain wol. Di sini ada perpindahan elektron dari kain wol menuju ebonit. Otomatis ebonit menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron, dan kain wol akan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Lalu, kaca digosok dengan kain sutra. Di sini akan ada perpindahan elektron dari kaca menuju kain sutra. Otomatis kaca akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Lalu sisir digosok dengan rambut. Di sini akan ada perpindahan elektron dari rambut menuju sisir. Otomatis sisir yang akan kelebihan elektron dia akan bermuatan negatif, dan rambut yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Ini adalah contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada 4 kejadian di mana ada benda digosok dengan benda yang lain. Nah, apabila ada 2 benda di mana benda ini bermuatan yang tidak sejenis, contohnya satunya bermuatan positif, satunya bermuatan negatif. Ini akan menyebabkan kedua benda ini akan saling tarik-menarik. Lalu, jika ada 2 benda di mana muatannya sejenis, contohnya dua-duanya bermuatan positif atau dua-duanya bermuatan negatif, maka kedua benda ini akan saling tolak-menolak.
Ini adalah alat yang namanya elektroskop. Elektroskop ini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi muatan listrik. Di dalam sebuah peti kaca, ini peti kaca, terdapat 2 buah daun elektroskop yang dapat bergerak, biasanya yang terbuat dari emas. Ketika tidak ada benda yang bermuatan mendekati atau yang mendekati bendanya netral, daun elektroskop ini akan saling menutup, akan saling mendekat. Tetapi ketika ada benda yang bermuatan didekatkan, lalu nanti daun elektroskop ini bisa saling membuka. Daun elektroskop ini nanti dihubungkan sebuah bola logam yang berada di luar peti melalui sebuah konduktor yang terisolasi. Ini prinsip kerja pada elektroskop, yaitu apabila ada benda bermuatan negatif didekatkan pada elektroskop ini nanti akan ada pengumpulan muatan listrik, di mana nanti proton yang bermuatan positif akan berada di atas dan yang bermuatan negatif akan mengumpul di bawah pada daun elektroskop. Sehingga karena sama-sama bermuatan negatif, maka daun ini akan saling tolak-menolak, otomatis daunnya akan membuka. Tetapi jika yang mendekati ini adalah benda tidak bermuatan, maka antara kaki-kaki di sini dia adalah muatannya saling berselang-seling, positif dengan negatif, negatif dengan positif. Otomatis daun di sini akan saling tarik-menarik. Nah, dan ini menyebabkan daun elektroskop akan menutup. Lalu ini contoh yang lain. Jika benda bermuatan positif didekatkan ke elektroskop, maka pada bagian atas akan terkumpul yang muatan negatif dan pada daun-daunnya akan bermuatan positif, sehingga ini akan membuka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara 2 benda yang bermuatan listrik adalah berbanding lurus atau sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Bisa kita tuliskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F ini adalah besarnya gaya tolak-menolak antara 2 benda atau gaya tarik-menarik antara 2 benda, tergantung. Kalau dia muatannya adalah sejenis, maka gaya Coulomb di sini adalah gaya tolak-menolak. Tapi ketika 2 benda bermuatan berbeda, tak sejenis, maka gaya Coulomb yang dihitung adalah gaya tarik-menariknya. F, ini gaya Coulomb tadi, bisa dihitung dengan cara K di sini adalah konstanta, di mana nilainya tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Nilainya selalu sama. Dikalikan besar muatan Q1 dikalikan besar muatan Q2 dibagi jarak antara muatan Q1 dan Q2 dikuadratkan. Ini adalah untuk menghitung gaya Coulomb. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Ini adalah gambar garis gaya listrik, di mana pada muatan positif arahnya keluar dan kalau negatif arahnya ke dalam. Jadi arah pada listrik, arus listrik di sini itu arahnya berlawanan dengan arah elektron. Kalau elektron itu dari yang negatif ke yang positif, kalau arah arus listrik di sini dari positif menuju negatif. Ini adalah seandainya kita ingin menghitung berapa besarnya medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji di sini karena ada benda yang bermuatan Q. Jadi yang kita hitung adalah berapa besarnya medan listrik dari Q yang dirasakan oleh Q0. Di sini adalah muatan uji. Muatan uji ini nilainya harus lebih kecil daripada muatan benda. Besarnya berapa medan listrik yang dirasakan? K kalikan Q dibagi R kuadrat, di mana K adalah konstanta, di mana nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi, kalikan Q itu adalah muatan benda yang dihitung, dibagi jarak antara muatan benda dengan muatan uji dikuadratkan. Ini adalah untuk menghitung medan listrik. Seperti yang saya katakan tadi,
Elektron itu bergerak dari plat yang banyak negatifnya ke plat yang banyak positifnya. Arah gerak elektron ini berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Untuk memindahkan elektron itu diperlukan usaha. Usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari yang sebelah kanan menuju ke sebelah kiri ini, persatuan muatan itu yang disebut dengan potensial listrik. Nah, berarti potensial listrik itu adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar satu kolom, di mana V itu adalah beda potensial, satuannya volt, W adalah energi listrik, satuannya adalah joule, dan Q adalah muatan benda yang satuannya adalah kolom. Jadi bisa kita simpulkan bahwa potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik sebesar satu kolom dari satu titik ke titik yang lain. Ini adalah beda potensial. Pernahkah kalian melihat petir? Bagaimana proses untuk terjadinya petir? Petir itu bisa terjadi karena ada perpindahan muatan elektron antara awan dan awan atau antara awan dengan bumi. Petir dapat terjadi karena perbedaan potensial yang sangat besar antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Nah, pada gedung-gedung yang tinggi biasanya dipasang yang namanya penangkal petir. Hal ini digunakan agar gedung yang tinggi itu tidak tersambar petir. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja pada penangkal petir ini, dia memanfaatkan sifat-sifat muatan listrik yang terkumpul pada bagian yang lancip. Nah, penangkal petir biasanya berupa tongkat yang berujung runcing yang terbuat dari tembaga dan diletakkan di bagian atap gedung. Ujung bawahnya atau pangkalnya itu dihubungkan dengan lempeng logam yang ditanam di dalam tanah. Penangkal petir ini melindungi gedung dari sambaran petir, yaitu dengan cara loncatan elektron dari awan mengalir melalui penangkal petir dan masuk ke dalam tanah. Ketika sudah masuk ke dalam tanah, bumi itu bisa menampung elektron hingga jumlah yang tak terbatas. Itu prinsip kerja pada penangkal petir. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada sel saraf manusia. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls. Impuls itu adalah sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata, rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Bagian-bagian sel saraf, yang pertama pada bagian paling ujung ini adalah dendrit. Fungsinya, dia adalah menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian fungsi dari badan sel yaitu meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Dan fungsi dari akson itu adalah meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain. Kemudian di sini ada yang namanya adalah mielin. Selubung mielin ini dia fungsinya adalah untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Dan kemudian di sini ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu adalah tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di dalam membran sel saraf. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadinya pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion ini tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat itu dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf ini tidak menghantarkan impuls, muatan ion Na+ itu melingkupi bagian luar membran sel, sedangkan pada bagian dalam
itu adalah dia bermuatan negatif, yaitu ion Cl negatif. Ini proses impuls listrik pada sel saraf. Yang pertama adalah neurotransmitter, itu dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Kemudian saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Lalu saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Lalu selanjutnya adalah hewan penghasil listrik. Yang pertama adalah ikan belalai gajah, di mana pada ikan belalai gajah dia memiliki ribuan sel elektropak, dan dia dapat menghasilkan arus listrik pada saat muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Dan saat bersamaan, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Kemudian hewan yang kedua adalah ikan pari listrik, di mana pada kedua sisi kepala ikan pari mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Kemudian ada belut listrik, di mana mampu menghasilkan kejutan listrik hingga 1 jam non-stop. Dan ada hiu kepala martil, di mana dia memiliki ratusan ribu elektroreseptor. Pada echidna, di mana pada moncongnya ini dia dapat sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Dan lele listrik, di mana pada lele listrik ini dapat menghasilkan listrik hingga 350 volt. Lalu selanjutnya adalah pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk menghasilkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya adalah pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Lalu yang terakhir adalah mesin fotokopi. Pada mesin fotokopi ini, dia menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat pupuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan listrik negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Demikian tadi penjelasan mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye-bye.